Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Mayaristi dari kelas A1 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang layer pattern, kemudian client server, kemudian ada master slave, kemudian pipe filter, dan juga broker. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang layer pattern. Layer pattern atau pola arsitektur berlapis adalah pola berjenjang yang komponen-komponennya disusun dalam lapisan horizontal. Pada pola lapisan ini digunakan untuk menyusun aplikasi yang dapat didekomposisi menjadi kelompok subtugas yang masing-masing berada pada tingkat abstraksi tertentu. Setiap lapisan menyediakan layanan ke lapisan berikutnya yang lebih tinggi. Layanan di lapisan tertentu diimplementasikan menggunakan layanan dari lapisan bawah. Kemudian permintaan layanan sering dilakukan dengan menggunakan prosedur sinkronisasi, yang artinya semua lapisan terhubung tetapi tidak bergantung pada lapisan yang lain. Kemudian penggunaan layer pattern, pemisahan perhatian di antara komponen. Kemudian komponen dalam lapisan tertentu hanya berurusan dengan logika yang berkaitan dengan lapisan itu. Misalnya, komponen di lapisan presentasi hanya berurusan dengan logika presentasi, sedangkan komponen yang berbeda di lapisan bisnis hanya berurusan dengan logika bisnis. Jenis klarifikasi komponen ini memudahkan untuk membangun model peran dan tanggung jawab yang efektif ke dalam arsitektur, dan juga memudahkan untuk mengembangkan, menguji, mengatur, dan memelihara aplikasi menggunakan pola arsitektur ini karena antarmuka komponen yang terdefinisi dengan baik dan cakupan komponen yang terbatas. Setiap pola arsitektur berlapis memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam aplikasi. Misalnya, lapisan presentasi akan bertanggung jawab untuk menangani semua antarmuka pengguna dan logika komunikasi browser. Sedangkan lapisan bisnis akan bertanggung jawab untuk mengeksekusi aturan bisnis spesifik yang berkaitan dengan permintaan tersebut. Setiap lapisan dalam arsitektur membentuk abstraksi seputar pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memenuhi permintaan bisnis tertentu. Misalnya, lapisan presentasi tidak perlu mengetahui atau khawatir tentang cara mendapatkan data pelanggan. Ia hanya perlu menampilkan informasi tersebut pada layar dalam format tertentu. Demikian pula lapisan bisnis tidak perlu khawatir tentang bagaimana memformat data pelanggan untuk ditampilkan di layar atau bahkan dari mana data pelanggan itu berasal. Ia hanya perlu mengambil data dari lapisan persistensi, menjalankan logika bisnis terhadap data tersebut, misalnya menghitung nilai atau mengumpulkan data, dan menerapkan informasi tersebut ke dalam lapisan presentasi. Dalam jaringan komputer, istilah server berfungsi menjadi pelayan untuk memenuhi request atau permintaan dari pelanggan, sementara klien merupakan komputer lain yang bertindak sebagai penerima layanan dari server atas permintaan yang diberikan. Arsitektur client server ini berbentuk software atau perangkat lunak. Fungsinya yaitu menghubungkan sistem server dan klien agar dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Perangkat lunak client server memerlukan alamat IP khusus dari server serta halaman website. Klien bisa melakukan permintaan informasi kepada server kapanpun tanpa ada batasan waktu. Pasalnya, klien adalah pihak pengguna semua data dan informasi yang tersimpan di server. Proses komunikasi di antara server dan klien selalu berjalan dua arah atau timbal balik. Namun perlu diingat bahwa klien tidak dapat menjalin komunikasi secara langsung dengan sesamanya.
Klien server mempunyai instrumen yang berfungsi untuk efisiensi bandwidth serta meningkatkan efektivitas kinerja server yang menyimpan seluruh data klien. Software yang berperan sebagai klien hanya memperoleh data atau informasi sesuai dengan permintaan yang dibuatnya. Data yang dikirimkan dari server menuju klien juga dapat dipastikan 99% aman karena sudah ada teknologi enkripsi. Namun, fungsi yang paling utama dari server yaitu pengguna dapat menjalankan bisnis miliknya sendiri melalui website yang telah dirancang sebelumnya. Melalui website, klien dapat membagikan informasi produknya ke seluruh dunia secara cepat. Pengguna lainnya kemudian akan memperoleh informasi mengenai produk atau jasa dari browser yang mengakses website tersebut. Kemudian ada penggunaan klien server. Dilihat dari database, klien dapat membangun sebuah halaman website menggunakan berbagai hardware dan software dan menghasilkan tampilan atau user interface yang menarik. User interface dipengaruhi oleh peran server. Web server menerima permintaan dan menyimpan user interface website tersebut ke dalam bentuk dokumen HTML. 3. Jika diminta pengguna atau klien, server akan dengan cepat mengirimkan dokumen HTML tersebut agar dapat ditampilkan di browser dan dilihat oleh pengguna. 4. Ketika klien sudah mendapatkan permintaan dari pengguna, klien akan melakukan pemeriksaan sintak atau kode program. Proses ini akan menghasilkan basis data atau database yang diperlukan. Umumnya menggunakan struktur query language atau bahasa lain. 5. Proses ini akan dilakukan ke server sambil menunggu server mendapat respon dari pengguna akhir. Ketika pengguna telah memberikan respon, database request dibuat untuk klien dan hasilnya akan ditayangkan di layar. Kemudian ada master slave. Master slave adalah model komunikasi untuk perangkat keras di mana satu perangkat mempunyai kendali searah terhadap satu atau lebih perangkat. Ini sering digunakan dalam ruang perangkat keras elektronik di mana satu perangkat bertindak sebagai pengontrol, sedangkan perangkat lainnya akan dikontrol. Komponen master mendistribusikan pekerjaan ke komponen slave dan memanage dari hasil yang dikembalikan oleh slave. Master slave dapat bersifat sinkron atau asinkron. Perbedaannya hanyalah waktu penerapan. Jika perubahan dilakukan pada master dan slave pada saat yang sama, maka perubahan tersebut sinkron. Jika perubahan dimasukkan ke dalam antrian dan ditulis kemudian, perubahan tersebut tidak sinkron atau asinkron. Penggunaan master slave. Master dalam arsitektur ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua tugas, termasuk pemrosesan data, sumber alokasi daya, penjadwalan, dan manajemen komunikasi. Slave menjalankan tugas yang didistribusikan oleh master dan mengkomunikasikan hasilnya kembali ke master. Master mendelegasikan pekerjaan yang harus dilakukan beberapa slave. Contohnya, kemudian master menerima hasil dari slave dan menerapkan strategi untuk memutuskan hasil mana yang akan dikembalikan kepada klien. Salah satu strategi yang mungkin adalah memilih hasil dari slave yang pertama selesai. Kemudian strategi ini adalah memilih hasil yang telah dihitung oleh mayoritas budak. Strategi lain adalah memilih hasil yang telah dihitung oleh mayoritas slave. Kemudian ada tipe filter. Tipe dan filter adalah pola arsitektur lain yang memiliki entitas independen yang disebut filter atau komponen yang melakukan transformasi pada data dan memproses masukan yang diterimanya, dan pipa yang berfungsi sebagai konektor untuk aliran data yang sedang diubah. Masing-masing terhubung ke komponen berikutnya dalam alur.
Penggunaan people dan filter. Transformasi aliran data seperti yang Anda lihat pada diagram, data mengalir dalam satu arah. Proses ini dimulai dari sumber data, kemudian tiba di port, masukkan filter, tempat pemrosesan dilakukan pada komponen, lalu diteruskan melalui port keluarannya melalui pipa ke filter berikutnya, dan akhirnya berakhir ke port masukkan filter atau sasaran data. Filter tunggal dapat menggunakan data dari atau menghasilkan data ke satu atau beberapa port. Mereka juga dapat berjalan secara bersamaan dan tidak bergantung. Output dari satu filter adalah input dari filter lainnya. Oleh karena itu, urutannya sangat penting. Sebuah pipa mempunyai satu sumber untuk masukannya dan satu target untuk keluarannya. Ini mempertahankan urutan item data dan tidak mengubah data yang melewatinya. Kemudian yang terakhir adalah broker. Pola broker adalah pola arsitektur yang dapat digunakan untuk menyusun sistem perangkat lunak terdistribusi dengan komponen terpisah yang berinteraksi melalui panggilan prosedur jarak jauh. Komponen broker bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi, seperti meneruskan permintaan, serta mengirim hasil dan pengecualian. Kemudian, penggunaan broker. Klien. Sebagai klien, kita dapat mengakses fungsionalitas server dengan mengirimkan permintaan ke broker. Kemudian server akan membuat layanan mereka tersedia di broker, dan broker akan menemukan server yang sesuai, kemudian akan meneruskan permintaan dan mengirimkannya ke klien. Komponen broker mengkoordinasikan permintaan dan tanggapan antara klien dan server. Broker memiliki rincian server dan layanan individual yang mereka sediakan. Kemudian klien mengirimkan permintaan dan broker menemukan server yang tepat untuk mengarahkan permintaan tersebut. Ini juga mengirimkan tanggapan kembali ke klien. Saya menggunakan referensi dari literatur yang ada di Google dan juga e-learning. Sekian dari saya, bila ada kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.